Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah Suci Azhara dengan NIM 3219200. Di sini saya akan membacakan tentang distribusi pendapatan dalam Islam. Yang pertama, pengertian distribusi dalam Islam. Distribusi pendapatan dalam Islam merupakan penyaluran harta yang ada, baik dimiliki oleh pribadi maupun umum, kepada pihak yang berhak menerima, ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan syariat. Fokus dari distribusi pendapatan dalam Islam adalah proses pendistribusiannya. Secara sederhana bisa digambarkan kewajiban menyisihkan sebagian harta bagi pihak surplus diyakini sebagai kompensasi atas kekayaan, dan di sisi lain merupakan intensif untuk kekayaan pihak defisit. Kemudian distribusi dalam ekonomi Islam mempunyai makna yang lebih luas, mencakup pengaturan kepemilikan, unsur-unsur produksi, dan sumber-sumber kekayaan. Dalam ekonomi Islam diatur kaidah pendistribusian pendapatan, baik antara unsur-unsur produksi maupun antara individu dan masyarakat dan anggota perserikatan, maupun distribusi dalam sistem jaminan sosial. Agar proses distribusi memberikan signifikasi yang memadai, maka menurut IDRI harus dipertimbangkan beberapa prinsip. Yang pertama yaitu prinsip keadilan dan pemerataan. Yang kedua, prinsip persaudaraan. Yang ketiga, prinsip solidaritas sosial. Kemudian yang materi selanjutnya yaitu tujuan dan kebijakan distribusi dalam Islam. Distribusi pendapatan maupun kekayaan sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat, yaitu menyejahterakan masyarakat. Ini akan bisa terrealisasikan apabila kebutuhan dasar manusia bisa terpenuhi dengan baik, sehingga tidak ada kesenjangan antara si kaya dan si miskin, yaitu dengan cara menghilangkan. Kemudian adapun tujuan dan kebijakan distribusi pendapatan dalam Islam, yaitu yang pertama, mau menjamin pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Berdasarkan penjelasan sebelumnya bahwa terpenuhinya kebutuhan dasar adalah hak setiap warga masyarakat atau manusia harus berusaha untuk mempertahankan kehidupannya dengan melakukan pemenuhan kebutuhan primer sebatas yang dibutuhkan dan tidak berlebihan. Kemudian menjamin keseimbangan distribusi pendapatan dan kekayaan. Keseimbangan pendapatan dan kekayaan merupakan kunci stabilitas sosial, ekonomi, dan politik. Yang ketiga, mengeliminasi kesejahteraan ekstrim antar kelompok masyarakat. Ini adalah hal yang sangat esensial, mengingat kesenjangan yang ekstrim merupakan sumber masalah yang memicu konflik. Yang ketiga, materi selanjutnya, sektor distribusi pendapatan. Yang pertama, distribusi pendapatan dalam rumah tangga. Distribusi dalam pendapatan rumah tangga sangat erat dengan sedekah. Sedekah di sini merupakan pemberian yang diberikan seseorang sebagai suatu bentuk kebaikan yang didasari atas keimanan kepada Allah. Terminologi Al-Quran sedekah terbagi menjadi dua, yaitu sedekah wajib dan sedekah nafilah dan hudud. Sedekah wajib berarti bentuk-bentuk pengeluaran rumah tangga yang berkaitan dengan instrumen distribusi pendapatan berbasis kewajiban. Untuk kategori ini bisa berkaitan kewajiban seseorang muslim dengan muslim lain. Kemudian selanjutnya, nafkah merupakan kewajiban untuk menyediakan kebutuhan diberikan kepada orang-orang yang menjadi tanggungan. Yang kedua, zakat, yakni kewajiban seseorang muslim untuk menyisihkan sebagian hartanya untuk didistribusikan kepada yang berhak menerimanya. Warisan yaitu pembagian harta yang ditinggalkan oleh orang yang sudah meninggal kepada ahli warisnya. Itulah hasil materi yang dapat saya sampaikan. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.